Jumpa lagi dengan saya Stefana Dia Putri pada pertemuan mengenai penjelasan karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi manusia, di mana karbohidrat itu umumnya didapat dari sumber bahan makanan pokok, yaitu beras atau nasi atau roti seperti itu. Karbohidrat berdasarkan senyawa kimia merupakan suatu komposisi dengan rantai karbon C yang diikuti dengan unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O dengan perbandingannya sama dengan air. Kalau air H2O, tapi kalau karbohidrat dia ada rantai karbonnya atau C-nya. Jadi rumus molekulnya itu adalah CxH2OY atau CnH2ON. Di bawah ini didapat rumus molekul dari karbohidrat. Untuk yang di sebelah sisi kiri ini adalah rumus Haworth dan yang sebelah sisi kanan ini adalah rumus Fischer. Apa sih perbedaan dari rumus Fischer dengan rumus Haworth? Untuk rumus Fischer itu adalah rantai pusat kiral yang sebagai penanda polarisasi dextro atau levo, di mana apabila dia dextro dilihat dari gugus OH-nya apakah di kiri atau kanan. Kalau di kanan dia termasuk ke dextro, kalau dia OH-nya di kiri dia termasuk levo. Ya, untuk rumus Haworth itu merupakan molekul karbohidrat yang terbentuk dari rantai atom C, dan tiap atom C itu mengikat atom atau gugus tertentu, di mana mengikat 4 atom dengan tiap sudut membentuk sudutnya 109 derajat tetrahedron dengan atom C itu sebagai pusatnya. Nah, ini adalah Bapak Sir Walter Norman Haworth 1883 sampai 1950 merupakan ahli kimia Inggris yang mengusulkan rumus struktur karbohidrat bentuk cincin furan atau diapiran. Kalau piran dia segi 6 seperti ini bentuk cincinnya, atau furan yang segi 5. Ini penemunya adalah Sir Walter Norman Haworth, makanya dikatakan dia rumus Haworth. Ya, kalau rumus Fischer ini Fischer dan ini adalah Haworth-nya. Nah, yang dikatakan dia dextro atau levo apabila dia berada di kanan, ya, berarti dia masuk ke dalam dextro. Apabila dia berada di kiri, ini kanan ya, dia 2 ini dia berada di kiri, di sini dia masuk ke dalam levo. Ya, ini 1 2, ya ini 1 2, ini masuk ke dalam dextro. Dapat dilihat hitungannya. Dia pertama nomor 1 untuk Haworth itu adalah setelah ini ada rumus Haworth, hitungannya nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Ya, pasti akhirnya dia CH2OH. Ya, letaknya dia ada di atas. Kalau letak OH-nya dia di bawah, dia masuk ke dalam trans atau alfa. Kalau misalnya dia OH-nya letaknya di atas, dia masuk ke dalam cis atau beta. Makanya alfa glukosa, D glukosa itu dilihatnya dari Haworth dan Fischer. Ini kita mau melihat apakah dia alfa. Nah, penentuan alfa D glukosa. Lihat, dextro ini letak OH-nya ada di kanan. OH-nya di kanan untuk gugus molekul nomor 2. 1 2. OH-nya dia ada di kanan, ya. Alfa itu letaknya, alfa atau beta letaknya dilihat nomor 1 ini. Apabila OH-nya di bawah, berarti dia masuk ke dalam alfa. Kalau misalnya dia OH-nya di atas, dia masuk ke dalam beta. Ya, jadi itu
Hitungannya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Sama hitungannya. Ini nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Ya. Beta dextroglukosa. OH-nya berarti ada di kanan. Nomor 2 ya. Ini 1, ini nomor 2, OH-nya ada di kanan. Kemudian kita lihat lagi untuk beta, OH-nya ada di atas di rumus Howard. Ya, seperti ini. Beta dextroglukosa. Gambarannya seperti ini. Karbohidrat dalam bahan pangan. Karbohidrat utama dalam hewan itu adalah glukosa atau glikogen, sedangkan pada susu namanya laktosa, sedangkan untuk di tanaman itu namanya selulosa dan pati. Untuk di rumput laut itu ada polisakarida kompleks, ada alginat, karagenan, dan agar. Ini adalah karbohidrat dalam bahan pangan. Klasifikasi karbohidrat, ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, dan ada polisakarida. Monosakarida yang pertama itu adalah suatu molekul yang terdiri dari 5 sampai 6 atom C. Tadi rumus Howard itu dibedakan antara puran dan piran, ya. Nah, yang monosakarida dengan 6 atom C itu digolongkan dengan nama lainnya adalah heksosa. Monosakarida dengan 6 atom C, contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang memiliki 6 atom C. Sedangkan ada juga yang terdiri dari 5 atom C, contohnya adalah silosa, arabinosa, dan ribosa. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa itu cepat dan mudah terserap melalui dinding usus kecil manusia. Sedangkan manosa, arabinosa, dan sorbosa itu hanya sebagian kecil saja yang dapat diserap. Makanya yang ada diedarkan di masyarakat ini yang terkenal itu adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk glukosa dan galaktosa bentuknya 6 cincin seperti segi 6, yaitu piran, sedangkan untuk fruktosa segi 5 atau furan. Ya, sebenarnya sih dia terdiri dari 6 atom karbon semua, tapi bedanya kalau fruktosa dia kalau dalam rumus Howard-nya itu seperti ini, dia membentuk puran. Sedangkan kalau glukosa dengan galaktosa membentuk seperti piran, ya. Sama glukosa dengan galaktosa, dia tidak ada perbedaannya pada rantai nomor 1, 2, 3, 4. Di rantai nomor 4 ini dia gugus OH-nya berbeda. Untuk yang di glukosa dia di kanan, sedangkan di galaktosa dia di kiri. Sedangkan kalau untuk fruktosa, dia tetap di rumus Fischer-nya dia ada 6, tapi untuk di rumus Howard-nya dia bentuknya bentuk puran. Selanjutnya oligosakarida, di mana oligosakarida itu polimer yang terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida yang sifatnya larut air. Apabila olisakaridanya terdiri dari 2 molekul monosakarida, nama lainnya adalah disakarida. Sedangkan kalau terdiri dari 3 molekul, nama lainnya adalah triosa. Contohnya sukrosa. Sukrosa itu dia dari monosakaridanya adalah glukosa dengan fruktosa. Sifatnya dia non pereduksi dan tidak memiliki gugus OH yang bebas yang reaktif. Ya. Sedangkan kalau laktosa dia glukosa dengan galaktosa, ikatan glukosa dengan galaktosa yang sifatnya sebagai pereduksi yang memiliki gugus OH yang bebas. Yang membentuk dia ikatan glikosidik. Ini adalah ikatan glikosidik.
di mana ikatan glikosidik itu adalah ikatan antara dua molekul monosakarida. Ini galaktosa dan ini ada glukosa. Contohnya lagi, ini adalah sukrosa, ini ada glukosa, dan ini adalah fruktosa. Ada satu lagi manosa. Manosa itu adalah glukosa dengan glukosa. Biasanya kalau yang laktosa ini terdapat pada susu. Sedangkan kalau sukrosa ini terdapat pada gula pasir. Jadi gula pasir itu mengandung glukosa dengan fruktosa. Ini adalah penggolongan dari karbohidrat. Laktosa itu didapat dari hidrolisis galaktosa dan glukosa menjadi disakarida. Dalam susu disebut dengan gula susu. Maltosa disakarida yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Glukosa yang berikatan dengan glukosa. Ikatannya tersebut itu disebut dengan ikatan glikosidik. Hidrolisis amilum, pemecahan amilum. Amilum ini merupakan suatu karbohidrat kompleks. Dengan adanya enzim amilase dipecah karbohidrat kompleksnya tersebut sehingga menjadi penggolongan oligosakarida. Dari polisakarida menjadi oligosakarida, dipecah lagi dengan enzim maltase sehingga menjadi monosakarida. Monosakaridanya adalah glukosa. Ini adalah tingkat rasa kemanisan beberapa karbohidrat. Yang paling manis itu adalah fruktosa. Ya, yang pertama ini laktosa. Laktosa ini adalah gula susu. Ya, kemudian ada galaktosa. Galaktosa itu dari glukosa dengan laktosa. Kemudian tingkat manisannya lagi ada maltosa, kemudian ada silosa, baru ke glukosa. Sukrosa. Sukrosa ini adalah gula pasir. Kemudian tingkat manis yang yang paling manis itu ada gula invert. Kemudian fruktosa, ini adalah gula buah, dari tebu, dari madu, ini golongan dari fruktosa. Nah, ini ada contoh dari disakarida dari maltosa, di mana maltosa itu glukosa yang berikatan dengan glukosa yang diikat dengan ikatan alfa glikosidik, ya, hidrogen, ya, yang terdiri dua ya dari hidrolisis alfa beta amilase dengan menjadi gula reduksi. Nah, ada juga oligosakarida dengan derajat polimerisasinya adalah 4-10 unit monomer yang berupa maltosa oligomer, yaitu sirup jagung, dan siklisasi dari alfa desoglukopiranosil oligomer dari 6-10 unit Schrödinger dextrin. Nah, ini adalah gula turunan. Namanya adalah gula turunan seperti ini, yang fungsinya sebagai fragrant food additive, sebagai zat bahan tambahan pangan. Oligosakarida siklik non reduksi ini diperoleh dari pati yang dihidrolisis oleh enzim yang sangat larut dalam air dan dapat mengikat senyawa volatil non polar. Seperti ini, yang seperti ini loh, sirup jagung atau gula turunan yang didapat dari pemecahan polisakarida dipecah dengan menggunakan enzim sehingga akan terpecah menjadi oligosakarida yang terdiri dari 4-10 unit monomer. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ada polisakarida, di mana polisakarida itu merupakan polimer yang terdiri dari lebih dari 10 monomer monosakarida, di mana fungsi polisakarida dalam bahan makanan sebagai penguat tekstur. Penguat tekstur itu karena selulosa, hemiselulasa, pektin, dan lignin seratnya. Kemudian sebagai sumber energi dari pati, dekstrin, glikogen, dan fruktannya. Oke.